Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya untuk mengawali kegiatan IHT ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta in-house training. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Bapak Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, serta Bapak narasumber, Bapak Eli Susanto, Pak. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita. Juga tidak lupa terima kasih kepada para peserta in-house training yang sudah hadir pada hari ini. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi nikmat sehat dan bisa berkumpul di kegiatan in-house training ini. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kegiatan in-house training ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bapeda Provinsi Jawa Barat, tentunya dapat menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan di bidang perencanaan pembangunan di Jawa Barat khususnya dan umumnya di Bapeda tingkat kabupaten kota, OPD kabupaten kota, serta mungkin di sini sudah ada Pak peserta dari luar Jawa Barat yang selalu rutin mengikuti IHT ini. Baik, mungkin di sini awal kegiatan akan ada sambutan dari Kepala Bapeda Jabar, tapi untuk hari ini Bapak Kepala Bapeda serta Pak Sekban ada kegiatan lain. Mungkin di sini saya akan langsung aja untuk memperkenalkan narasumber yang akan hadir di tengah-tengah kita dengan bibliografinya yang akan saya bacakan. Baik. Narasumber kita yaitu Pak Eli Susanto, SIP, MBA, PhD. Beliau merupakan Ketua Prodi S2 Ilmu Administrasi Publik MAP, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Visipol UGM. Pendidikan beliau S1 dari Universitas Gadjah Mada Indonesia tahun 1999, S2 dari National Cheng Kung University Taiwan tahun 2006, dan beliau dengan pendidikan S3-nya dari Universitas Gadjah Mada Indonesia tahun 2010. Adapun proyek yang telah diperoleh diantaranya President Master Program of Leadership and Policy Innovation Universitas Gadjah Mada. Berikutnya, Member of Expert Team, Provincial Government of Yogyakarta Special Region Kominfo, serta Editor-in-Chief Jurnal Sosial dan Politik Visipol UGM. Selanjutnya, Member of Expert Team, Provincial Government of Yogyakarta Special Region Biro Organisasi, dan Present Head of Graded Program of Public Policy in Management Department, Faculty of Social and Political Science Universitas Gadjah Mada, serta Vice Editor-in-Chief Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, JSP, Faculty of Social and Political Science Universitas Gadjah Mada. Dalam paparan ini nanti akan dipaparan materi yang akan disampaikan sama Bapak narasumber, yaitu dengan tema Manajemen ASN berbasis kompetensi untuk akuntabilitas kerja. Baik, sebelumnya mungkin Pak, dalam tema ini, dalam setiap organisasi pemerintahan dibutuhkan ASN yang kompeten dan memiliki kualifikasi sesuai dengan jabatan yang tersedia. Hal ini penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan menciptakan akuntabilitas kinerja ASN.
Manajemen sumber daya manusia kemudian diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan para ASN ini agar dapat menjadi sumber daya manusia yang profesional dalam bekerja. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Bapak narasumber Pak Eli, silakan untuk memaparkan materinya Pak, dengan waktu dari sekarang sampai 10.30 Pak. Nanti sisanya untuk dipergunakan untuk sesi tanya jawab. Mangga, silakan Pak Eli. Terima kasih Bu Nunung, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda, Pak Sekban Jawa Barat, dan tim. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta IHT yang berbahagia, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang untuk sharing di kegiatan pagi hari ini. Sudah diperkenalkan oleh moderator, nama saya Eri Susanto. Saya revisi ada beberapa hal tadi yang perlu saya revisi. Yang pertama untuk pendidikan, S2, S3 saya dari National Chengkung University, bukan dari UGM, tapi posisi saya sekarang ada di UGM gitu ya. Jadi S2 S3-nya masih sama universitasnya, cuma beda fakultasnya. Kemudian yang kedua di 2020 saya belum pernah menjadi ketua prodi leadership dan inovasi kebijakan ya. Jadi selama ini saya sebelumnya saya di S2 Manajemen dan Kebijakan Publik, kemudian 2001 saya pindah ke Magister Ilmu Administrasi Publik. Jadi saya belum pernah menjabat sebagai ketua prodi di prodi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Gitu ya Bu Nunung ya. Iya ya Pak. Luruskan supaya ada ya. Ya karena ini sharing di YouTube takutnya nanti ya jadi pembohongan publik saya nanti. Ada kesalahan di situ. Gitu ya. Oke, terima kasih kepada moderator terkait dengan topik hari ini, manajemen ASN berbasis kompetensi. Ya. Izin share screen, Bapak Ibu. Baik, jadi manajemen ASN berbasis kompetensi untuk akuntabilitas kinerja. Tadi sudah dijelaskan, sehari-hari sejak 2021 saya Ketua Prodi S2 Ilmu Administrasi Publik atau MAP, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Visipol UGM. Minat penelitian saya lebih banyak di kajian-kajian keperilakuan dan sumber daya manusia, yang fokusnya pada administrasi publik keperilakuan atau bahasa yang biasa kita gunakan adalah behavioral public administration. Itu fokus kajian saya Bapak Ibu. Mengapa saya memilih topik manajemen SDM ASN berbasis kompetensi? Saya mencoba mengutip salah satu dari ahli, yaitu Pak Alvin Toffler, dan ini sering sekali dikutip di banyak tempat yang mengatakan bahwa ada redefinisi terkait dengan konsep buta huruf yang selama ini kita maknai adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Namun Pak Alvin Toffler meredefinisi konsep tersebut menjadi orang yang ya tidak bisa learning, unlearning, dan relearning. Jadi kata-kata kuncinya adalah learning, unlearning, dan relearning. Tidak lagi bicara tentang read and write, gitu nggih. Apa sih yang dimaksud dengan learning, unlearning, dan relearning? Ya pasti Bapak Ibu sudah sangat paham. Learning ini bicara belajar, dan belajar. Maka konsep yang kita kembangkan di universitas adalah long life learning. Ya, belajar sepanjang hayat, tidak puas dengan apa yang kita capai, karena kalau sudah puas dengan apa yang kita capai, ini tanda-tanda kita akan turun. Gitu ya. Kemudian unlearning artinya kita bisa move on dengan apa yang sudah kita capai. Mungkin yang kemarin dengan pendekatan ini baik,
belum tentu ke depan akan hasilnya sama. Maka kemudian learning, unlearning menjadi kata kunci supaya kita tidak nostalgia dengan apa yang sudah kita capai, karena besok tantangannya akan jauh lebih berat dibanding yang kita hadapi hari ini. Besoknya lagi akan jauh lebih berat, besoknya lagi akan jauh lebih berat. Kemudian relearning artinya ini biasanya kaitannya dengan belajar dari apa yang sudah kita kerjakan supaya kemudian kita tidak masuk pada lubang yang sama, karena ada proses relearning di konteks ini. Jadi kata kuncinya adalah belajar, belajar, dan belajar, sehingga senang sekali pada kesempatan hari ini saya diundang untuk belajar dari Bapak Ibu praktisi yang luar biasa, sehingga saya pun juga bisa menimba ilmu ini dari Bapak Ibu yang hadir, yang rata-rata adalah orang-orang hebat di birokrasinya masing-masing. Ini konsep yang coba saya desain. Saya dikontak Bu Maya, Bu Nunung kalau nggak salah, dari Humas gitu, terkait dengan itu hari Rabu kalau tidak salah atau Selasa. Kemudian saya coba rangkum di dalam satu siklus bahwa akuntabilitas kinerja ASN, ya, kalau di Permenpan ada akib, ada sakib, dan sebagainya, sangat tergantung dari kompetensi aparatur sipil negara. Ya, tesis yang saya bangun adalah kalau kompetensinya hebat, maka akuntabilitas kinerjanya pasti hebat. Kalau akuntabilitas kinerjanya tinggi atau kinerjanya tinggi, maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Kalau masyarakatnya sejahtera, maka kemudian masyarakat bisa berinvestasi di pendidikan, kesehatan, dan macam-macam, sehingga IPM-nya akan tinggi. Kalau IPM-nya tinggi, ya, pendidikannya tinggi, kompetensi masyarakat atau supply terhadap birokrasinya tinggi, maka kemudian birokrasi bisa merebut orang-orang hebat untuk masuk ke dalam birokrasi. Sehingga ini menjadi siklus, ya. Jangan sampai akuntabilitas kinerjanya bagus tapi kesejahteraan masyarakatnya belum tercapai. Ini ada apa? Ini menarik menjadi renungan, dan rata-rata saya yakin kalau akuntabilitas kinerja ASN-nya tinggi atau kinerjanya tinggi, maka kemudian kesejahteraan masyarakatnya tinggi, meskipun ya kinerja bukan satu-satunya untuk mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ya, setidaknya itu bisa menjadi salah satu indikator saja. Ya, masyarakat sejahtera kan tidak hanya pemerintah saja yang harus berperan, ya, masyarakatnya sendiri, swasta, dan stakeholder yang lain berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Tapi alur berpikirnya akuntabilitas kinerja menjadi salah satu determinan untuk menuju masyarakat sejahtera, karena itu biasanya dicantumkan di dalam visi misi atau kampanye kepala daerah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, ya, melalui kerja dan kinerja dari birokrasi. Jadi ini menjadi siklus, ya, sehingga mengapa kemudian MSDM ASN berbasis kompetensi menjadi kata kunci agar bisa menghasilkan ASN yang high profile, gitu ya, high flyers, ya, kalau bahasa talent management. Kemudian kemudian bisa menghasilkan kinerja ASN yang excellent. Ini saya rangkum dan menjadi pijakan karena konteksnya adalah akib sakib, maka saya coba highlight mengapa SDM menjadi kata kunci, karena di situ ada kata-kata mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan. Dua kata kunci yang menurut saya menarik. Kalau berhasil karena apa, kalau gagal karena apa. Itu kan esensi dari analisis data-data yang ada di dalam pelaporan. Ini menjadi feedback atau masukan bagi kegiatan berikutnya. Ya, kalau berhasil karena apa, kalau gagal karena apa. Dan di salah satu kriteria penilaian sakib adalah misalnya efisiensi anggaran, ya. Anggarannya sama tapi kinerjanya keren, berarti memberikan skor yang tinggi. Maka kemudian inilah SDM hebat yang dibutuhkan, ya. Kemudian di Permenpan 88 2001, ini lanjutan dari sebelumnya 2015, ya. Kata kuncinya adalah peningkatan kinerja. Jadi keberhasilan kegagalan pelaksanaan program bisa menjadi dasar untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kinerja yang baik saya yakin diperoleh dari SDM-SDM yang baik, ya. Pertanyaannya adalah
bagaimana cara mengelola SDM yang baik. Karena mengelola orang-orang hebat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, mengelola orang-orang pintar itu jauh lebih menantang dibanding yang lain mungkin. Ini pengalaman dari Bapak Ibu yang mengelola sumber daya manusia. Saya tidak menggunakan terms masalah ya. Saya senang menggunakan terms menantang atau tantangan. Karena apa? Biasanya orang-orang hebat itu membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang menantang. Apakah sistem sudah mengarah ke sana? Ini menjadi renungan kita bersama. Ini alurnya di Perpres 29 dan Bapak Ibu sudah sangat hafal, tapi kata kuncinya adalah di situ ada rencana strategis. Ya, membangun renstra berarti membangun renstra berarti kita berimajinasi dengan apa yang akan terjadi di masa yang datang. Imajinasi bukan berarti tanpa ada evidence, tanpa ada forecasting dan sebagainya. Maka disinilah dibutuhkan SDM-SDM yang berkompeten untuk mengeksplorasi sekaligus mengeksploitasi potensi apa yang akan terjadi di masa depan, karena apa yang kita rencanakan hari ini baru kita nikmati 5 tahun ke depan. Apa yang kita nikmati hari ini produk dari 5 tahun yang lalu. Kalau hari ini kita gagal mengeksplorasi apa yang akan terjadi di masa depan, maka kemudian kita gagal untuk menikmati potensi yang disediakan oleh masa depan. Maka kemudian rencana strategis membutuhkan orang-orang hebat, orang-orang yang mampu berimajinasi berbasis pada evidence, kira-kira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kemudian dituangkan ke dalam dokumen perencanaan. Nah, maka kata kunci rencana strategis ini menjadi hal yang urgent, ya, selain perjanjian kinerja, pengukuran dan sebagainya. Dan ini inline juga dengan PP 30 2019 terkait dengan manajemen kinerja yang kemudian itu bagian dari fungsi MSDM, ya. Pengolahan data, pelaporan kinerja, review dan evaluasi, ya. Di artikel-artikel lain dikatakan bahwa kita tidak selalu belajar dari kegagalan, tapi kita juga harus belajar dari keberhasilan. Maka review dan evaluasi kinerja tidak hanya membicarakan hal-hal yang gagal, tapi kita juga bisa menyebarkan hal-hal yang baik supaya kemudian itu bisa menjadi best practices bagi instansi lain. Ini menariknya yang saya amati, ya. Makanya kemudian efisiensi anggaran itu menjadi kriteria di penilaian sakit gitu, ya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sudah sangat paham di konteks ini. Bapak Ibu mengalami, ya, saya mengalami ini pandemik, ya, 2 tahun, meskipun alhamdulillah sudah sedikit ada pelonggaran dan semoga ini trennya juga semakin menurun, sehingga kemudian kerja dan kinerja bisa optimal, gitu kan. Ya, maka kemudian Bapak Ibu pasti mengidentifikasi dampak-dampak pandemik 2019. Yang saya highlight dalam konteks ini adalah kebutuhan kompetensi baru. Ya, ini kan impact-nya kan macam-macam, ya Bapak Ibu. Ada layanan masyarakat juga berubah, pola kerja pegawai juga berubah. Dulu tidak mengenal WFH, WFO, sekarang ada WFH, WFO. Pola hubungan kerja juga berubah, ukuran kinerja mungkin juga direview lagi. Yang paling menarik adalah budaya kerja. Ya, tapi dari sekian dampak, ya, saya coba meng-highlight kebutuhan kompetensi baru. Ya, biasanya rapat harus luring, sekarang dengan Zoom dan sebagainya. Kemudian cara berkomunikasi dengan masyarakat juga berubah, ya, dengan Twitter, dengan Instagram, macam-macam gitu, ya. Sehingga kemudian message-nya tercapai. Kemudian analisis data masyarakat juga berubah, yang biasanya pakai survei sekarang sudah pakai big data, analisis sentimen dan sebagainya. Artinya kan itu kebutuhan kompetensi baru yang kemudian bisa menjadi input yang bagus untuk memahami apa yang ada di dalam masyarakat, kemudian diserap ke dalam rencana kerja dan kinerja dari instansi pemerintah. Nah, kira-kira kompetensi baru seperti apa? Ini menjadi tugas dari masing-masing organisasi. Kemudian masuk pada manajemen SDM berbasis kompetensi. Ini saya ambil dari diskusi di private itu, ya, di swasta antar ahli di perusahaan-perusahaan besar.
saya baca di salah satu artikel di 2020 ya. Ini tesis yang coba dibangun oleh ahli tersebut, bahwa kesuksesan di masa mendatang minimal ada 3 komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah budaya organisasi, yang kedua adalah pemimpin, dan yang ketiga adalah sumber daya manusia. Tapi yang saya sampaikan tadi bukan gradasinya, Bapak Ibu. Ya, kita bisa menyebutkan satu sumber daya manusia, lagi-lagi sumber daya manusia menjadi kata kunci, Bapak Ibu. Kemudian budaya organisasi juga menjadi kata kunci. Sebagus apapun SDM-nya, kalau budaya organisasinya tidak mendukung orang hebat, maka orang hebat tadi akan tidak menjadi hebat. Sama, SDM-nya bagus, budayanya bagus, tapi kalau dipimpin oleh orang yang tidak bisa mendongkrak kinerja, tidak bisa memanfaatkan budaya organisasi dan SDM, maka kemudian organisasi tadi juga tidak maksimal. Jadi sinergi dari SDM, budaya organisasi, dan pemimpin menjadi kata kunci ke depan. Selain faktor yang lain pasti ya, tidak hanya 3 ini, tapi minimal 3 ini menjadi katalisator ya, mungkin kata kuncinya ya, mempercepat ya proses keberhasilan dari organisasi kalau kita belajar dari organisasi swasta. Bagaimana dengan organisasi publik? Ini buku lama 2007 ya. Konteksnya adalah dynamic governance, case study-nya di Singapura. Rumus yang menarik dari buku ini adalah bahwa perubahan akan berhasil ketika, jadi kalau bahasa rumusnya adalah change, itu berhasil kalau satu, budayanya hebat, plus kapabilitas SDM-nya hebat. Jadi perubahan ya berhasil jika budayanya mendukung, kemudian kapabilitas dari SDM-nya juga mendukung. Kapabilitas seperti apa yang dirangkum di dalam buku tadi ya, thinking ahead misalnya, berpikir masa depan ya, visionary ya, kemudian thinking against ya, kemudian thinking across ya. Maka kemudian itu sangat dipengaruhi oleh able people sama agile proses ya. Able people itu orang-orang hebat tadi, prosesnya juga agile ya, akan menghasilkan yang namanya adaptive policy ya, policy yang adaptif, dan itu nanti akan mengarah pada dynamic governance, tata kelola yang dinamis ya. Karena apa? Karena perubahan saat ini sudah sangat luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Kita bicara VUCA ya, kita bicara saat ini pandemi, kemudian ini bicara geopolitik yang perubahannya sangat luar biasa dan sebagainya. Mau tidak mau akan berdampak pada apa yang terjadi di dalam negeri. Ya, mau tidak mau. Ya, maka kemudian dynamic governance dan adaptive policy itu menjadi salah satu kata kunci. Dan untuk menghasilkan adaptive policy dan dynamic governance kita dibutuhkan orang-orang hebat plus budaya yang hebat, sehingga perubahan akan berhasil kita jalankan. Lagi-lagi SDM menjadi kata kunci ya. Ini salah satu buku lama yang coba saya gunakan menjadi dasar mengapa kemudian kita betul-betul perlu fokus ya. Kalau anggaran kita bicara refocusing, kalau ini betul-betul kita harus fokus pada sumber daya manusia, karena di tangan mereka lah, di tangan kita lah ya, organisasi ini akan bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Ya, konsep ini sudah lama Bapak Ibu ya, tapi apakah kemudian kita cerna dan kita internalisasi dengan baik atau tidak? Tapi sebenarnya ahli sudah mengatakan bahwa knowledge is power, artinya pengetahuan adalah power. Siapa yang memiliki pengetahuan, mereka yang akan menjadi champion. Negara yang punya pengetahuan, know-how, teknologi dan sebagainya akan menjadi champions. Dan Bapak Ibu bisa merasakan ya di era pandemik ya, vaksin menjadi luar biasa, dan negara-negara yang sudah kuat di knowledge, maka mereka yang pertama kali menemukan dan bisa mendistribusikan vaksin tadi misalnya. Kemudian jangan lupa kita juga bicara tentang knowledge based economy, ekonomi yang berbasis pengetahuan gitu ya. Artinya lagi-lagi ini bicara pengetahuan, dan kalau bicara pengetahuan, bicara knowledge, maka mau tidak mau ini terkait dengan sumber daya manusia. Jadi lagi-lagi sumber daya manusia menjadi
kata kunci. Ya, sebagus apapun dokumen Renstra dan sebagainya, kalau SDM-nya tidak diperkuat, maka jangan sampai kemudian dokumen tadi indah di dokumen, tapi kemudian agak lemah di implementasi. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Apakah investasi kita pada SDM sudah maksimal? Ya, meskipun dari sisi angka sangat luar biasa 20%. Ya, tapi apakah itu sudah memberikan dampak? Monggo ini menjadi PR bersama. Kemudian mantranya apa? Mantranya adalah inovasi, inovasi dan inovasi. Ya, mengapa inovasi menjadi mantra? Ya, maka sebenarnya larinya ke sini. Ya, kita punya sumber daya yang terbatas. Ya, mungkin anggaran rutinnya ada yang sudah 50, ada yang 60. Dulu pernah ada yang sampai 70, kan berarti untuk hal-hal yang strategik tinggal sisanya misalnya. Sehingga dengan keterbatasan anggaran tadi, mau tidak mau berpikir kreatif, inovatif, ya, maka kemudian kekurangan tadi bisa minimal, ya, bisa ada jawabannya. Ya, globalisasi sekali lagi, apa yang terjadi di negara lain berdampak pada kita gitu ya. Yang tadi saya matur, yang saya sampaikan, geopolitik, apa yang terjadi sekarang ini di belahan dunia yang lain berdampak pada kita. Misalnya impor gandum kita dari negara-negara yang sekarang sedang berkonflik, mau tidak mau akan berdampak juga pada kenaikan harga misalnya. Ya, ini hanya salah satu contoh. Ya, perubahan teknologi, ini bicara big data dan kawan-kawan pasti butuh inovasi. Ya, dan tadi sudah saya dengarkan dari video Jawara dan sebagainya, ini kan impact dari perubahan teknologi, ya. Kemudian perubahan paradigma dalam memandang sumber daya manusia dan sebagainya, ekonomi berbasis pengetahuan, pandemik, ya, dan ini menjadi latar belakang, ya, mengapa inovasi menjadi kata kunci. Kemudian war of talent, fight for the best. Ya, ini teman-teman Biro Kepegawaian atau unit yang mengelola SDM. Saya tidak tahu apakah ini juga kita rasakan, tapi kalau di private atau BUMN, perang talent ini sudah lama gitu ya. Maka kalau di dokumen lain yang saya baca, di private, di swasta, konsepnya sudah berubah, Bapak Ibu. Ya, dulu awalnya adalah orang butuh organisasi, sehingga organisasi menjadi pasif, menunggu saja orang datang untuk melamar. Saat ini kemudian paradigmnya berubah bahwa organisasi membutuhkan orang, maka kemudian organisasi yang aktif mencari orang-orang hebat tadi supaya mau bergabung di tempatnya. Apakah kita masih pakai paradigma bahwa organisasi membutuhkan orang, atau sekarang kita bergeser, organisasi membutuhkan orang. Ya, kalau organisasi membutuhkan orang, maka ada proaktif. Ya, kalau kita belajar talent management ada artikel 2013 talent management di Singapura, Malaysia dan Thailand, ya, mulai lulus SMA kalau nggak salah itu sudah disediakan beasiswa. Ya, di salah satu negara tersebut beasiswa diberikan untuk orang-orang yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh negara. Kemudian setelah lulus, kalau di ASN tidak ada posisi, mereka bisa ditempatkan di BUMN yang mendapatkan mandat dari negara. Sampai pada level itu, bagaimana kemudian orang-orang hebat itu dikelola dengan baik dan kemudian bisa disalurkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Itu kalau di kasus yang saya baca. Karena mau tidak mau ini bicara perang talent. Ya, ketika ada rekrutmen, masing-masing organisasi sudah menawarkan kekuatannya. Ada yang menggunakan insentif untuk menarik orang-orang hebat, ada yang menawarkan beasiswa untuk pendidikan dan sebagainya. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting bahwa untuk mendapatkan orang hebat tidak semudah yang kita bayangkan dulu. Karena apa? Kita berkompetisi dengan perusahaan, kita berkompetisi dengan universitas, kita berkompetisi dengan NGO dan sebagainya. Dan generasi Z saat ini karakternya berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan ini menjadi challenge bagi unit yang mengelola SDM, bagaimana mendapatkan orang-orang hebat sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang ada di unit
masing-masing, ya. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kompetensi? Nah, ini saya coba karena ini akan menjadi dasar Bapak Ibu untuk mengkonsepkan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Ya, dari beberapa kutipan yang saya ambil, ya, misalnya kompetensi ada yang memanai ciri atau mengartikan ya ciri khas dari tindakan dan sikap seseorang yang berkinerja tinggi. Kata kuncinya adalah high performance atau excellent works performance untuk mewujudkan misi dan tujuan organisasi. Artinya apa? Kompetensi yang kemudian kita profilkan, kompetensi yang kita dapatkan harus link dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Jangan sampai rekrutmen yang kita lakukan itu tidak inline dengan apa yang akan kita untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Ya, tapi kata kuncinya adalah berkinerja tinggi atau excellent works performance. Ya. Yang kedua adalah karakteristik yang mendasari seseorang untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan atau superior dalam suatu pekerjaan. Ya, ini hampir mirip dari definisi yang buku yang lain. Ya, underlying characteristic a person that result in effective or superior performance. Ya, artinya apa? Lagi-lagi ini kata kuncinya adalah efektif dan atau superior performance. Ya, kinerja tinggi. Ini kalau bicara kompetensi. Maka kalau bahasa aslinya itu konsepnya adalah exemplar, ya. Jadi best practice the best performance. Ya, kalau bicara tentang kompetensi, ya. Kompetensi ada yang memaknai add value dan help predict success. Artinya bisa membantu mencapai kesuksesan karena memberikan nilai tambah bagi instansi, memberi nilai tambah pada posisi yang ditempati, sehingga posisi apapun kalau kompetensinya tinggi, maka outcome-nya atau output-nya akan tinggi. Ini menjadi hal yang menurut saya menarik Bapak Ibu untuk kita pikirkan, apakah standar kompetensi jabatan berbasis pada standar middles atau high performance. Kalau high performance, apakah cara kita untuk menarik sudah sesuai dengan karakteristik orang-orang high performance, belum? Ini yang menarik, nanti bisa kita diskusikan. Dari buku yang lain saya coba kutip juga, kutipan langsung di bawah ini, ya. Kompetensi mewakili bahasa kinerja. Ini saya terjemahkan dari kutipan beliau Pak Rankin ya 2002. Artinya apa? Kompetensi itu biasanya ya digunakan atau mewakili ya represent ya performance language ya, atau bahasa kinerja. Ya, mereka dapat mengartikulasikan hasil yang diharapkan dari upaya individu dan cara di mana kegiatan ini dilakukan. Ya, karena setiap orang dalam organisasi dapat belajar berbicara dalam bahasa ini, kompetensi menyediakan cara yang umum dan dipahami secara universal untuk menggambarkan kinerja yang diharapkan dalam banyak konteks yang berbeda. Artinya apa? Kompetensi ini bahasa-bahasa universal dan biasanya merujuk pada kinerja. Ya, sehingga kalau bicara kompetensi kita bicara kinerja, high kompetensi, high performance. Ya, maka ini dikatakan definisi keterampilan dan perilaku ya, pasti tidak hanya keterampilan saja ya. Kalau di standar kompetensi jabatan ya ada perilakunya yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Maka kemudian kita masuk pada manajemen sumber daya manusia. Apa yang dimaksud dengan MSDM? Ya pasti Bapak Ibu, ini definisi yang saya suka dari salah satu buku di 2019, kemudian direvisi di 2000, saya lupa, setelah itu ada buku revisi lagi. Desain sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan efektivitas penggunaan pengetahuan, keterampilan ya KSOC ya karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya apa? Tugasnya MSDM adalah mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi yang ada di sumber daya manusia. Dan saya yakin Bapak Ibu dan itu saya yakini bahwa kekayaan alam yang kita miliki saat ini
yang tidak habis untuk dieksplorasi dan dieksploitasi adalah pengetahuan manusia. Ya, sumber kekayaan alam kalau dieksploitasi bisa habis nih Bapak Ibu. Ya, apalagi yang tidak bisa diperbarui. Tapi kalau pengetahuan manusia selama kita masih mengeksplorasi dan tadi learning tadi, maka kemudian potensi pengetahuan itu tidak akan ada batasnya. Ya. Kemudian masuk apa yang dimaksud dengan manajemen SDM berbasis kompetensi. Ini ada beberapa kutipan Bapak Ibu. Merupakan sistem MSDM yang memerlukan penggunaan model kompetensi sebagai dasar untuk rekrutmen dan seleksi. Artinya apa? Mulai dari perencanaan, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, remunerasi, dan proses HRM lainnya, termasuk manajemen kinerja, menggunakan konsep yang namanya kompetensi model atau model kompetensi. Ya, kemudian yang di buku yang saya gunakan di 2004 ada satu buku tentang human resource management, kompetensi base ya, kompetensi base human resource management, menjelaskan bahwa manajemen berbasis kompetensi bergeser dari job oriented menjadi person oriented. Ya, kemudian di buku tadi mengatakan bahwa yang selama ini karena ada banyak perubahan, mempertanyakan apakah anjab yang kita lakukan itu mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Ya, selama ini kan memang kita masih apakah analisis jabatan dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Yang ditanyakan oleh buku ini, kalau kita berorientasi pada job, pertanyaannya adalah apakah kemudian kita bisa catch up ya, bisa menyesuaikan dengan perubahan yang sangat luar biasa cepat ini. Ya. Maka kemudian buku tadi menawarkan yang namanya pergeseran dari orientasi jabatan menjadi orientasi orang, ya, orang-orang yang memang sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan oleh organisasi, maka kemudian itu yang kemudian bisa dipertimbangkan. Okay. Kompetensi menjadi dasar dalam melakukan fungsi MSDM tadi sudah saya sampaikan, ini dari sumber yang lain, ya, Bapak Ibu. Maka ini fungsi-fungsi yang lain ya, masing-masing buku ada beberapa pengelompokan ya, tapi ini saya gunakan yang umum. Tapi saya ingin menekankan bahwa mulai dari recruitment, people development, performance management, ya mankin ya manajemen kinerja ini menjadi salah satu fungsi di sumber daya manusia ya. Kalau kita flashback ke PP tentang manajemen ASN itu kalau nggak salah ada 4 mulai dari perencanaan ya, perencanaan sumber daya manusia sampai terakhir ya. Kemudian juga ini berkembang pesat di private ya, tapi ini juga menjadi mulai diadopsi di sektor publik meskipun belum banyak gitu ya. Ini buku tahun 97 ya. Ada pergeseran ya dari personel atau administrasi kepegawaian menjadi strategic human resource management ya. Esensinya apa sih Bapak Ibu? Esensinya adalah strategic human resource management. MSDM menjadi perannya menjadi lebih menantang ya. Selain menjadi administrasi expert, artinya ahli administrasi. Jadi kalau teman-teman di SDM itu sangat ahli di bidang administrasi kepegawaian itu otomatis ya. Tapi ditawarkan hal baru ya. Satu menjadi strategic partner. Artinya teman-teman di kepegawaian itu menjadi partner bagi lini untuk mencapai tujuan ya. Biasanya pertanyaan yang dimunculkan adalah ketika renstra baru apakah ada profiling kompetensi SDM atau tidak. Kalau profiling SDM-nya sudah dilakukan, berapa persen yang fit dengan renstra baru, berapa persen yang kurang fit, dan berapa persen yang tidak fit. Kemudian apa intervensi terhadap profiling pegawai tadi? Ya, memungkinkan atau tidak, renstranya baru tapi SDM-nya masih sama, belum ada profiling kompetensi, bisa tercapai atau tidak. Ini beberapa pertanyaan yang bisa menjadi refleksi terkait dengan ini kan OPD diminta membuat renstra ya, kemudian daerah mempunyai RPJMD, kemudian punya renstra. Pertanyaannya adalah
ketika ada renstra baru, kira-kira profiling kompetensinya seperti apa? Ya, OPDA punya 100 pegawai. Berapa persen sih dari 100 pegawai itu yang sesuai dengan apa kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai mimpi baru tadi? Ya, kalau tidak ada, apakah mau merekrut dari internal atau merekrut dari eksternal atau mengembangkan? Itu kan hitung-hitungan cost benefitnya dimunculkan. Ya, apakah ketika tidak ada kompetensi langsung ya shortcut melakukan rekrutmen atau kemudian melakukan pengembangan atau kemudian open dari ASN di unit lain misalnya. Ya, ini menjadi refleksi, ya, menjadi change agent, menjadi agen perubahan. Ketika ada peraturan baru, misalnya PP tentang manajemen kinerja, ya, atau kemudian ada ada ide melakukan penilaian 360 derajat dan sebagainya. Kira-kira siapa yang punya otoritas untuk melakukan perubahan? Siapa yang mendesain roadmap perubahan? Siapa yang mengawal perubahan dan sebagainya? Karena di buku yang lain dikatakan bahwa hal yang paling sulit untuk melakukan perbaikan atau perubahan bukan merubah aturan, tapi bagaimana merubah perilaku yang menjalankan peraturan. Kalau itu statement atau proposisi itu kemudian kita gunakan sebagai salah satu referensi, pertanyaannya adalah kalau ada aturan baru, kalau ada kebijakan baru, pertanyaannya adalah siapa yang mengawal perubahan? Ya, karena tadi proposisinya tidak semata-mata merubah peraturan, tapi jangan lupa hal yang menantang adalah merubah mindset, merubah perilaku. Karena 360 derajat itu tidak otomatis langsung bisa eksekusi, ya. Balance scorecard tidak otomatis langsung berfungsi. Karena apa? Di tempat aslinya saja juga membutuhkan banyak tantangan. Aslinya maksudnya apa? Ini kan dari private, ya, dari swasta, ya, kemudian diadopsi di sektor publik, ya, dengan konteks dan lingkungan yang berbeda, pasti tantangannya juga berbeda, ya. Kemudian employee champions, ya, menjembatani, ya, dan sebagainya, ya. Organisasi akan bisa merespon perubahan lingkungan jika organisasi paham kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawainya. Ini yang tadi saya matur pada Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan pada Bapak Ibu. Ya, ketika berubah, Renstra berubah, RPJMD berubah, pertanyaannya adalah kapabilitas dan kompetensi SDM-nya dirubah atau belum. Kalau belum, kira-kira apakah bisa mensupport capaian Renstra atau tidak? Ya, ini salah satu clue-nya Bapak Ibu, mengapa kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia menjadi kata kunci, karena apa? Ya tadi perubahan, VUCA, pandemik, macam-macam gitu ya. Dan perubahannya sangat cepat gitu ya. Sehingga membutuhkan apa? SDM yang agile, SDM yang lincah, SDM yang bisa self learning, ya, bisa mengembangkan kompetensi secara mandiri, ya. Selain itu juga dikembangkan oleh organisasi. Maka kemudian apa? Dari artikel 2002 Tomskin misalnya, ya, ada vertical alignment, ada horizontal alignment, ya. Kalau vertical alignment artinya apa? Strategi atau pendekatan pengelolaan SDM harus mendukung capaian visi dan misi organisasi, ya, Renstra dan sebagainya. Kalau integrasi horizontal maksudnya adalah antar fungsi harus saling mendukung, ya. Kita tidak bisa hanya fokus pada rekrutmen dengan CAT. Oke, ya, CAT bagus, itu bagian dari perbaikan sistem rekrutmen. Tapi ketika orangnya sudah masuk ke dalam birokrasi, pertanyaannya apakah mereka sudah dikembangkan dengan baik? Apakah mereka sudah dikompensasi dengan baik? Apakah mereka sudah evaluasi dengan baik dan sebagainya? Ya, pola karirnya apakah sudah jelas dan sebagainya. Karena apa? Sebagus apapun hasil rekrutmen, kalau kemudian tidak diproses dengan cara-cara yang baik, dengan fungsi yang saling mendukung, maka kemudian apa? Ya, potensi tadi tidak bisa berkembang secara baik. Nah, ini challenging ya Bapak Ibu ketika bicara integrasi dari fungsi-fungsi MS DM, ya. Ya, rekrutmennya baik, planningnya baik, pelatihannya baik, manajemen kinerjanya juga, indikator distributif justice-nya juga bagus, kemudian pengukuran keperilakuannya dan sasaran kinerjanya juga bagus, ya, sehingga kemudian itu bisa membuat kerja dan kinerja orang itu dihargai,
diapresiasi, sehingga kemudian ada muncul yang namanya psychological ownership, kepemilikan secara psikologis terhadap organisasi, ya, sehingga kemudian apa, hubungan antara pegawai dengan organisasi tadi apa ya, ikatannya lebih bagus ya. Nah, ini menjadi challenge ya, bagaimana kemudian antar fungsi tadi bisa saling melengkapi ya, tidak hanya fokus pada penguatan rekrutmen ya, penguatan rekrutmen sudah bagus ya, CAT dan kawan-kawan bagus. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kemudian orang-orang bagus, orang-orang hebat dari rekrutmen yang hebat tadi dikelola dengan cara-cara yang hebat agar bisa menghasilkan apa, kinerja yang hebat ya. Kalau tidak, maka kemudian apa, orang-orang hebat tadi tidak maksimal. Dan tantangannya kalau di tempat lain ada yang menawarkan lebih hebat, ya mereka akan pindah. Ya, ini menjadi challenge bagi teman-teman di Biro Kepegawaian. Ya, sekarang kan informasi di mana-mana ya Bapak Ibu. Sehingga orang-orang di dalam pun bisa mengakses informasi, oh di sana apa kompensasinya jauh lebih bagus. Oh di sana suasana kerjanya jadi lebih bagus, keluarganya bagus dan sebagainya. Maka kemudian kalau tetap menjadi ASN biasanya apa? Mencari lolos butuhnya dan sebagainya. Tapi kalau di swasta ya mereka akan keluar dari birokrasi kemudian berpindah ke swasta atau BUMN atau yang lain. Demikian juga sebaliknya ya, dari BUMN swasta masuk ke birokrasi. Ya, ini menjadi hal yang sangat menarik ya untuk tadi mengelola orang-orang hebat tadi ya, dan banyak sekali orang-orang hebat di ASN, sehingga ini menjadi challenge yang menjadi tantangan ya. Maka kemudian salah satu saran gitu ya melibatkan badan atau bagian atau biro ya kepegawaian dalam penyusunan Renstra, termasuk implikasi terhadap penyiapan pegawai untuk mencapai Renstra. Tadi saya matur Bapak Ibu ya, Renstra, RPJMD, RPJMN atau apapun ya, maka ini butuh profiling kompetensi. Apakah Renstra baru ya, isu strategis baru, tujuan baru, sasaran baru ya, apakah kemudian sudah disiapkan nih orang-orang untuk mencapai visi yang baru tadi ya. Jangan sampai kemudian apa, Renstranya baru, SDM-nya tidak diintervensi, maka kemudian apa? Ya tadi, Renstra baru tadi hanya indah di dokumen tapi lemah di implementasi. Ini kan kata kuncinya di situ ya Bapak Ibu, implementasi. Ya, ini menjadi hal yang menurut saya menarik untuk kita pikirkan. Perencanaan ini mulai contoh-contoh fungsi-fungsi MSDM yang berbasis pada kompetensi ya. Ini dari sumber yang lain ya, proses mengantisipasi dan membuat ketentuan untuk pergerakan orang ke dalam, di dalam dan keluar dari organisasi. Ya, ini bicara antisipasi terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi yang kemudian kita butuhkan. Kalau masing-masing posisi tadi punya standar kompetensi, tapi pertanyaannya adalah standar kompetensi jabatan tadi berbasis pada high performance atau standar biasa. Ya, kalau berdasar pada high performance, kira-kira bagaimana cara untuk menarik orang-orang tadi supaya bisa masuk gitu ya. Kemudian kalau ada orang yang pensiun keluar dan sebagainya, bagaimana cara memenuhinya? Apakah dengan model rekrutmen pegawai baru itu bisa catch up atau bisa mempercepat capaian rencana tadi? Kemudian pandangan tradisional, ya ini yang biasa dikerjakan. Perencana SDM melakukan perencanaan berdasarkan perkiraan atau forecasting, ya berdasarkan sejarah, jumlah staf yang dibutuhkan untuk staf yang meninggalkan organisasi, ya fokus jumlah, quantity. Ya hari ini pensiun 10, ya tahun depan kalau ada rekrutmen ya kita minta 10 misalnya. Tapi yang SDM berbasis kompetensi merujuk pada strategi human resource management dan tujuan organisasi. Artinya apa? Kompetensi yang dibutuhkan harus inline dengan apa yang menjadi visi misi organisasi. Apa yang menjadi visi misi organisasi 25 tahun ya, RPJP-nya. Kemudian ada tema-tema per 5 tahun ya. Ya, jangan sampai kemudian SDM-nya nambah ya, namun tidak inline dengan apa? Mimpi untuk mencapai mimpi dari organisasi yang diterjemahkan ke dalam visi dan misinya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Kira-kira posisi kritikal apa yang dibutuhkan organisasi dan kira-kira membutuhkan orang seperti apa. Ya, karena apa? Ini bicara kompetensi, ya. Bukan bicara pada jabatannya, tapi kira-kira kompetensi jabatannya seperti ini, kira-kira orang yang cocok dengan kompetensi ini orangnya seperti apa. Termasuk nanti di rekrutmen pertanyaannya adalah apakah TKB ya
TKD ya, tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang sudah bisa mengukur ya kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing jabatan di dalam konteks rekrutmen ya. Karena memang rekrutmennya kan ada variasi ya Bapak Ibu. Bagi unit yang punya anggaran besar, mereka bisa melakukan seleksi yang lebih panjang ya. Tapi bagi unit yang anggarannya tidak banyak, maka biasanya seleksinya kan TKD sama TKB. Pertanyaannya adalah dengan 2 tes tadi, apakah sudah bisa merekrut orang-orang dengan kompetensi yang diinginkan sesuai dengan mimpi dari daerah tadi untuk mencapai mimpinya. Maka kemudian ini bicara tentang skill inventory macam-macam ya, data sheet-nya beda ya. Technical kompetensi macam-macam ya, desainnya, kuesionernya ya. Ada ini untuk electrical ya, bukan untuk yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan posisi masing-masing untuk melis. Dan kalau nggak salah kalau di ASN kan berbasis pada per KPKN ya untuk standar kompetensi jabatan. Ya. Kemudian rekrutmen dan seleksi yang berbasis kompetensi, menseleksi pegawai berdasarkan pada demonstrated ability to perform atau evidence of results. Artinya apa? Seleksinya harus berbasis pada bagaimana mereka melakukan pekerjaan itu. Ada tes-tes yang dilakukan ya terkait dengan posisi yang dilamar. Ya. Idealnya gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau analisis kebijakan ya mampu melakukan analisis kebijakan yang wow gitu ya. Nah, sehingga ketika direkrut diterima itu langsung tune in, langsung bekerja dengan baik. Karena apa? Yang direkrut memang orang-orang dengan kompetensi sesuai dengan yang diposisikan. Ya. Kemudian membandingkan talenta pelamar dengan model kompetensi yang mendefinisikan kesuksesan atau berprestasi di bidang kerja mereka. Jadi ada satu posisi yang lowong, ya, kriterianya kinerja tingginya seperti ini, kompetensinya butuhkan ini, maka kemudian orang-orang dengan kompetensi yang diinginkan itulah yang mendekati itu yang kemudian yang skornya paling tinggi yang kemudian diterima. Ya, itu maka kalau yang tradisional posisi yang akan diisi kemudian biasanya kaitannya dengan anjab, identifikasi pelamar, menseleksi berdasarkan kriteria yang ada. Ya. Tapi kalau terkait dengan berbasis kompetensi, identifikasi kebutuhan rekrutmen, kemudian ada kriteria seleksi, kompetensi dan sebagainya, kemudian ada asesmen kompetensi pelamar, verifikasi kandidat terbaik berdasarkan kompetensi. Maka prinsip jerbasuki mawa beyo, artinya kalau kita ingin mendapatkan mendapatkan produk yang bagus pasti mahal. Ya, ini konsekuensinya Bapak Ibu. Ya pasti cost-nya mahal dan rekrutmen ini biasanya membutuhkan cost yang mahal. Maka kemudian mengapa rekrutmen membutuhkan cost yang mahal? Karena apa? Hasilnya juga sangat menentukan. Karena apa? Ini pintu masuk orang masuk dalam organisasi. Kalau seleksinya tidak ketat dan sebagainya, nanti di proses pun juga agak menantang ya untuk mengembangkannya. Ya, ini kemudian kompetensi training yang berbasis pada kompetensi ya. Lagi-lagi kata kuncinya adalah strategic goal dan plan, artinya renstra dari organisasi Bapak Ibu. Kemudian tadi bicara kemudian standar kompetensi, tapi di sini konteksnya adalah high performance atau high standard kompetensi. Kemudian dicekkan ya, kemudian ada kompetensi model tadi ya. Kemudian ada penyesuaian, ada assessment ya antara yang menduduki dengan standar kompetensi high performance tadi, kira-kira ada gap atau tidak. Maka kalau ada gap itulah yang di-trainingkan. Maka kemudian ada gap training package. Ya, jadi kata kuncinya tetap di standar high performance standar kompetensi. Kemudian dicekkan dengan individual kompetensi. Ya, kalau kemudian antara orang yang menduduki dengan standar kompetensi tinggi tadi ada gap, tugasnya adalah pelatihan. Tapi ingat Bapak Ibu, pelatihan tidak selalu otomatis dikirim kepada tempat-tempat pelatihan, tapi pelatihan itu bisa dengan on the job training, bisa dengan model promosi, model mutasi dan sebagainya. Artinya apa? Instrumen untuk pengembangan orang itu tidak selalu dalam bentuk training seperti ini, Bapak Ibu. On the job training, assignment memberikan penugasan baru, yaitu juga bagian dari training ya. Kemudian dimentorkan pada orang hebat itu bukan juga bagian dari training.
Ya, tapi yang saya amati kalau bicara pelatihan selalu bicara tentang hal-hal yang sifatnya seperti ini gitu ya. Harus di kelas ada guru dan sebagainya. Padahal pengembangan skill tidak selamanya dengan training yang klasikal ya. Kemudian yang terakhir manajemen kinerja berbasis kompetensi juga ini inline dengan PP 30 2019 ya Bapak Ibu tentang Mankin. Kemudian kalau nggak salah di Permenpan yang terbaru ya 2000 berapa ini tentang penilaian kinerja ya. Saya belum cek ya. Manajemen kinerja berbasis kompetensi. Manajemen kinerja sebagai proses berkelanjutan dalam organisasi yang dimulai dengan kegiatan mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja pegawai dan menjelaskan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi. Lagi-lagi kalau bicara manajemen kinerja, semangatnya adalah bagaimana meningkatkan kinerja pegawai dan tim. Ya, kalau pegawai dan tim sudah bekerja baik, unit akan baik, atasnya unit juga baik, atasnya unit dan selanjutnya. Ya, maka kemudian di dalam manajemen kinerja itu ada namanya dialog kinerja. Ya, diskusi khusus ya. Tapi yang menarik adalah tidak semua diskusi adalah dialog kinerja. Ya. Nah, ini dialog kinerja ini memberikan satu kemungkinan pendekatan untuk manajemen kinerja kolaboratif ya. Data kinerja menggarisbawahi keberhasilan atau kegagalan dan tujuan dialog adalah untuk mengidentifikasi dan mendiseminasi alasan tentang keberhasilan atau kegagalan tadi. Artinya apa? Dialog kinerja itu bagus untuk apa? Kalau bahasa saya belajar bersama. Ya, atau sinau bareng gitu ya, atau belajar bersama-sama. Ya, kalau berhasil mengapa, kalau gagal mengapa, sehingga kemudian ada insentif bagi orang-orang yang bisa menceritakan dengan baik. Karena apa? Kegagalan dan keberhasilan merupakan pembelajaran yang luar biasa. Ya, selama ini kan kita selalu diajarkan untuk belajar dari kegagalan. Ya, tapi penting juga belajar dari keberhasilan supaya kemudian apa? Kita punya standar tinggi untuk bisa mencapai apa yang kita kerjakan. Ya, jadi dalam konteks dialog ini, ya, data kinerja bertindak sebagai stimulus untuk diskusi bersama, dan dialog kinerja ini diharapkan menghasilkan solusi yang dapat ditindaklanjuti untuk yang bisa berdampak positif pada kinerja. Sehingga dengan dialog kinerja tadi diharapkan permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala dalam melaksanakan kerja tadi bisa ada solusi yang dihasilkan dari konsep dialog kinerja. Dan ini menjadi bagian dari salah satu fungsi di manajemen sumber daya manusia. Itu Bu Nunung yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau bicara tentang akuntabilitas kinerja, poin pentingnya adalah kinerja akan tercapai kalau kemudian SDM memiliki kompetensi yang tinggi. Ya, SDM yang memiliki kompetensi tinggi membutuhkan pengelolaan SDM yang berbasis pada kompetensi. Ya, dengan pengelolaan yang berbasis kompetensi tadi, kata kuncinya adalah pergeseran dari job oriented ke person oriented atau orientasi pada pegawai. Ya, pegawai seperti apa yang dibutuhkan di dalam posisi ini, kompetensinya seperti apa, dan orang-orang dengan kompetensi yang mendekati inilah yang nantinya bisa diambil ya sesuai dengan itu. Itu Bu Nunung. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit yang saya pahami dari sekian banyak bacaan yang coba saya rangkum dan saya sistematiskan. Kalau nanti ada hal yang kurang, kalau ada yang mau diskusikan, monggo. Nah, ini saya persilahkan, saya kembalikan lagi pada moderator. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.